warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul bimbingan konseling di perguruan tinggi. Alasan diperlukannya bimbingan di perguruan tinggi. Pemberian layanan bimbingan mahasiswa didesak oleh banyaknya problema yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam perkembangan studinya. Belajar di perguruan tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan di sekolah lanjutan. Karakteristik utama dari studi tingkat ini adalah kemandirian, baik dalam kegiatan belajar dan pemilihan program studi maupun pengelolaan dirinya sebagai mahasiswa. Seseorang mahasiswa telah dipandang cukup dewasa untuk memilih dan menentukan program studi, bakat, minat, dan cita-citanya. Mahasiswa juga dituntut untuk belajar sendiri tanpa banyak diatur, diawasi, dan dikendalikan oleh dosen-dosennya dalam mengelola hidupnya. Mahasiswa dipandang oleh cukup dewasa untuk dapat mengatur hidupnya sendiri, umumnya mereka yang sudah berkeluarga. Secara keseluruhan, problema mahasiswa dikelompokkan menjadi kategori, yaitu problema akademik dan problema sosial pribadi. Problema akademik Problema akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam merencanakan perkembangan belajarnya. Beberapa problema studi yang dihadapi oleh mahasiswa antara lain: A. Kesulitan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. B. Kesulitan mengatur waktu belajar. C. Kesulitan mendapatkan sumber belajar. D. Kesulitan dalam menyusun makalah, laporan, dan tugas akhir. E. Kesulitan mempelajari buku-buku yang berbahasa asing. F. Kurang motivasi atau semangat belajar. G. Adanya kebiasaan belajar yang salah. H. Rendahnya rasa ingin tahu dan ingin mendalami ilmu. I. Kurangnya minat terhadap profesi. 2. Problema sosial pribadi. Problema sosial pribadi merupakan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri serta menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial baik di kampus maupun di lingkungan setempat. Beberapa problema sosial pribadi yang dihadapi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut. A. Kesulitan ekonomi atau biaya kuliah. B. Kesulitan mengenai tempat tinggal. C. Kesulitan menyesuaikan diri dengan teman mahasiswa. D. Kesulitan menyesuaikan dengan masyarakat sekitar tempat tinggal. F. Kesulitan karena masalah-masalah pribadi. Selanjutnya B. Pengertian fungsi dan tujuan bimbingan mahasiswa. Pengertian, bimbingan dan konseling di perguruan tinggi merupakan usaha membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dan mengatasi problem akademik serta problem sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mereka. Bimbingan tersebut meliputi layanan bimbingan akademik yang diberikan oleh dosen-dosen bimbingan pada tingkat jurusan program dan bimbingan sosial pribadi yang diberikan oleh tim bimbingan dan konseling pada tingkat jurusan program studi, fakultas, dan universitas. Dalam bimbingan dan konseling di perguruan tinggi diperlukan asas-asas yang perlu diperhatikan. Asas itu antara lain: A. Asas perbedaan individual, artinya usia, pribadi, sikap, kebutuhan, kecerdasan, tingkat kematangan psikis di antara mahasiswa adalah sangat beragam. B. Asas masalah dan dorongan dalam menyelesaikan masalah. C. Kebutuhan artinya spesifik, lain dibanding semasa sekolah, sebelumnya ataupun setelah mahasiswa lain di bidang kelompok seusia yang bukan mahasiswa.
D. Asas keinginan menjadi dirinya sendiri, artinya mereka ingin menjadi pribadi yang bulat yang lain dari orang lain, sementara mereka menyerap beberapa nilai, pola tingkah laku dari orang yang dikaguminya. Fungsi. Sebelum berbicara fungsi, ada beberapa tingkat pokok dalam bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Sifat pencegahan artinya menunjuk pada segala usaha yang dilakukan pada terbinanya suasana belajar, alat-alat belajar, pengelolaan belajar dan tingkah laku para dosen yang dapat membantu perkembangan pribadi dan proses belajar mahasiswa. B. Sifat koreksi artinya menunjuk pada segala penyembuhan jiwa mahasiswa mengalami satu yang tidak dipecahkan oleh dirinya sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Bimbingan mahasiswa mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain sebagai berikut. A. Pengenalan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, potensi, dan karakteristik mahasiswa. B. Membantu menyesuaikan diri dengan kehidupan di perguruan tinggi. C. Membantu mengatasi problema-problema akademik dan problema sosial pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mahasiswa. Tujuan. Dalam suatu brosur pedoman bimbingan mahasiswa IKIP Malang tahun 1980, Drs. Rosyidan MA menulis tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah 1. Membantu mahasiswa mewujudkan potensinya secara optimal baik itu kepentingan dirinya maupun masyarakat. 2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan dirinya dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif. 3. Membantu mahasiswa dalam usaha memecahkan persoalan yang dihadapinya. 4. Membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan dalam berbagai pilihan. 5. Membantu mahasiswa dalam memutuskan rencana belajar, karir, dan rencana hidup lainnya. Pembimbing. 1. Syarat pembimbing. Bimbingan mahasiswa yang efisien dan efektif dapat dilaksanakan apabila didukung oleh tenaga pembimbing yang memiliki kualitas kepribadian yang memadai, pengetahuan dan keahlian profesional tentang bimbingan, serta psikologi pendidikan yang memadai pula dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan profesinya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Syarat kualitas kepribadian dan dedikasi. Bertakwa kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keteladanan. 2. Menunjukkan keteladanan dalam hal yang baik. 3. Dapat dipercaya, jujur dan konsisten. 4. Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian kepada mahasiswa. 5. Rela dan tanpa pamrih dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa. 6. Senantiasa melengkapi diri dengan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan keperluan bimbingan. Syarat kualifikasi. Yang pertama, pada tingkat universitas ada satu tim bimbingan dan konseling yang terdiri atas para ahli bimbingan dan pihak-pihak terkait. Tim ini terdiri atas seseorang koordinator berpendidikan S3 bimbingan konseling dan berpangkat minimal lektor golongan 4B dan sejumlah anggota yang sekaligus menjadi tim bimbingan konseling fakultas. 2. Pada tingkat fakultas minimal satu tim bimbingan konseling yang terdiri atas seorang koordinator dengan pangkat lektor golongan 4A berpendidikan magister bimbingan konseling dan minimal seorang tenaga konselor dengan pangkat lektor golongan 3D berpendidikan magister bimbingan konseling. 3. Pada tingkat jurusan atau prodi ada tim pembimbing akademik yang diketuai oleh seorang sarjana pendidikan dengan pangkat minimal lektor golongan 3D
dan telah mendapatkan latihan khusus di bidang BK atau memiliki pendidikan sarjana bimbingan konseling yang berperan sebagai konselor jurusan. 4. Dosen pembimbing akademik DPA sebagai anggota tim berpangkat minimal lektor golongan 3C. Rasio pembimbing dan mahasiswa. Untuk memungkinkan mahasiswa menerima dan dosen memberi layanan serta bimbingan dengan baik, khususnya dalam bimbingan akademik pada tingkat jurusan. Rasio dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa maksimal 1:20. Adapun rasio anggota tim BK konselor dengan mahasiswa disesuaikan dengan jumlah tenaga yang ada serta permasalahan yang dihadapi. A. Tugas serta kewajiban tim bimbingan dan konseling serta dosen pembimbing akademik. A. Tim BK Universitas. 1. Mengordinasi dan mengembangkan kegiatan BK bersama pimpinan universitas dan fakultas. 2. Mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan BK. 3. Mengordinasi kegiatan BK dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas. 4. Melayani kasus-kasus yang dirujuk oleh tim BK fakultas. Tim BK fakultas. 1. Mengkoordinasi dan mengembangkan kegiatan BK bersama pimpinan fakultas bagi penyempurnaan layanan BK di jurusan. 2. Mengenai kasus-kasus yang relatif berat yang dirujukkan oleh tim DPA atau tim BK universitas atau jurusan. 3. Memberikan rujukan penanganan kepada pihak-pihak yang berwenang. C. Konselor jurusan. Bersama ketua jurusan mengembangkan dan menyempurnakan layanan BK di jurusan. 2. Mengkoordinasi DPA dalam pelaksanaan layanan BK. 3. Menangani kasus-kasus khusus. 4. Memberikan rujukan penanganan kepada tim BK fakultas. 5. Melakukan program layanan BK. D. Dosen pembimbing akademik. 1. Menyusun program dan jadwal layanan bimbingan akademik studi bagi mahasiswa. 2. Menetapkan jadwal kerja bagi layanan individual mahasiswa. 3. Memberikan pertimbangan dan persetujuan pengambilan kontrak kredit semester. 4. Memberikan informasi tentang peraturan dan ketentuan akademik. 5. Membantu mahasiswa mengembangkan diri menyelesaikan masalah-masalah atau kesulitan akademik. 6. Memberikan bimbingan studi. 7. Memberikan rujukan penanganan kepada ahli BK, tim BK, jurusan, fakultas, universitas. 8. Membuat laporan kegiatan bimbingan akademik kepada ketua jurusan. D. Ruang lingkup bimbingan mahasiswa. 1. Bimbingan akademik. Bimbingan akademik merupakan layanan utama dari bimbingan mahasiswa. Berbagai faktor yang bersifat non-akademis yang menjadi permasalahan mahasiswa juga akan berpengaruh terhadap kegiatan akademis mereka. Bimbingan akademis dapat difokuskan ke dalam upaya membantu mahasiswa dalam hal-hal berikut ini. A. Penentuan program studi setiap semester. B. Penyelesaian studi dalam setiap mata kuliah. C. Dorongan penyelesaian tugas akhir. D. Penyelesaian praktik lapangan PPL. Bimbingan pengembangan sikap dan tanggung jawab profesional. 2. Bimbingan pengembangan sikap dan tanggung jawab profesional. A. Menumbuhkan kesiapan diri untuk menjadi tenaga profesional. B. Mengembangkan wawasan bidang profesinya melalui berbagai kegiatan akademis. 3. Bimbingan penyelesaian sosial dan pribadi. A. Penyelesaian terhadap suasana kehidupan perguruan tinggi. B. Pembinaan dan pemeliharaan motif serta gairah untuk belajar secara kreatif dan produktif.
C. Menghindarkan dan menyelesaikan konflik, baik dengan teman, dosen maupun anggota keluarga. D. Penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat tinggal. E. Penyelesaian konflik antara keinginan studi dan pemenuhan tugas pekerjaan dan keluarga. E. Prosedur bimbingan mahasiswa. Tahap-tahap bimbingan. Prosedur bimbingan meliputi langkah perolehan data dan informasi, langkah pemberian data dan informasi, langkah pemberian bantuan, serta pemantauan hasil bantuan yang diberikan. Pemerolehan data dan informasi setiap mahasiswa dapat dilakukan melalui kegiatan berikut. A. Penelahan transkrip akademis mahasiswa. B. Penelahan hasil seleksi mahasiswa. C. Pengumpulan data dari mahasiswa melalui wawancara ataupun pengamatan oleh para dosen pembimbing akademis. Langkah pemberian bantuan terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama, bantuan awal bersamaan perolehan data melalui wawancara. Pengamatan terutama mahasiswa baru terhadap program pendidikan dan pengajaran yang diikutinya. 2. Tahap kedua, bantuan bersifat kelompok yang diberikan oleh seorang dosen pembimbing akademis DPA yang bersangkutan dengan program pendidikan di lingkungan perguruan tinggi PT. Tahap ketiga, bimbingan perorangan yang dilakukan oleh DPA untuk menangani masalah yang dihadapi sesuai dengan keperluannya, yang lebih terpusat pada masalah sosial pribadi. 4. Tahap keempat, mahasiswa memperoleh bimbingan khusus dari sektor apabila masalah yang dihadapi mahasiswa merupakan persoalan yang khusus dan perlu ditangani secara khusus pula. 5. Tahap kelima, bantuan rujukan keluar apabila bersangkutan memerlukan bantuan yang tidak dapat dipenuhi oleh DPA dan konselor yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Mekanisme layanan bimbingan. Mekanisme layanan bimbingan di perguruan tinggi mencakup alur kegiatan sejak penerimaan mahasiswa, bahkan sejak seleksi calon mahasiswa. Secara operasional, mekanisme layanan bimbingan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru. B. Pemerolehan data dan informasi hasil seleksi ataupun wawancara dan pengamatan. C. Bimbingan tahap 1. Pembimbing, pembantu dekan 1, pembantu dekan 3 atau ketua program atau jurusan. 2. Fokus permasalahan, penyesuaian akademis. 3. Tujuan. A. Organisasi akademis. B. Identitas masalah umum mahasiswa. 4. Peran pembantu dekan 1 bersama pembantu dekan 3. A. Mengkoordinasi seluruh layunan bimbingan bagi mahasiswa di tingkat fakultas. B. Memberikan orientasi akademis terutama sistem studi di perguruan tinggi. C. Mengidentifikasi masalah umum. Membantu mahasiswa menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama DPA. Peran ketua jurusan atau program studi. Memberikan orientasi akademis tentang prodi atau jurusan yang dimasuki. B. Memberikan pengarahan awal mengenai kegiatan akademis. D. Bimbingan tahap 2 dan 3. Pembimbing DPA yang telah ditetapkan oleh dekan. Fokus permasalahan. Permasalahan akademis terutama berkenaan dengan kegiatan studi sehari-hari. Permasalahan sosial pribadi yang berkaitan erat dengan kelancaran studi. 3. Tujuan. Membantu mahasiswa mengenai persoalan akademis.
3. Tujuan: A. Membantu mahasiswa mengenai persoalan akademis. B. Membantu mahasiswa mengatasi masalah sosial pribadi yang menghambat kelancaran studi. 4. Peran DPA. A. Mengungkap persoalan akademis yang dihadapi oleh setiap mahasiswa yang dibimbingnya. B. Mengungkap masalah sosial pribadi mahasiswa bimbingannya. C. Memberikan bantuan dan mengatasi masalah akademis ataupun sosial pribadi. D. Melakukan rujukan kepada mahasiswa untuk mendapatkan bantuan atas masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh DPA. Bimbingan tahap 4. Bimbingan tahap 4 dilakukan atas dasar hasil rujukan dari DPA atau atas dasar kehendak mahasiswa yang bersangkutan dengan diketahui oleh DPA. 1. Pembimbing, konselor fakultas atau pihak yang lain yang terkait di luar fakultas. 2. Fakultas permasalahan, masalah-masalah sosial pribadi yang tidak tertangani oleh DPA. 3. Tujuan: membantu mahasiswa mengatasi masalah sosial pribadi yang dihadapinya. 4. Peran konselor: A. Menerima rujukan dari DPA. B. Memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk memperoleh bantuan dari pihak lain jika diperlukan. Teknik-teknik bimbingan. Teknik-teknik berikut merupakan teknik yang dapat dipilih untuk digunakan secara tepat. A. Teknik diskusi kelompok bersifat orientasi, mencakup diskusi tentang program studi kurikulum, personalia akademis dan proses belajar mengajar yang diterapkan dalam pelaksanaan program studi. B. Teknik diskusi kelompok yang bersifat bantuan, mencakup diskusi tentang permasalahan belajar, sosial dan pribadi. C. Teknik kegiatan kelompok lain, baik yang bersifat orientasi maupun bantuan. D. Konsultasi program untuk menangani masalah-masalah akademis. E. Konsultasi program untuk menangani masalah-masalah sosial pribadi. F. Pembahasan kasus, yaitu pembahasan mahasiswa dan permasalahan yang bersama-sama dengan personalia akademis lain untuk menemukan jalan keluar dalam membantu mahasiswa. G. Rujukan bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan sosial pribadi yang tidak dapat ditangani oleh personalia akademis yang ada di fakultas. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.